Sepak bola yang kerap disebut sebagai olahraga paling populer di dunia telah lama menjadi lebih dari sekedar permainan bagi jutaan penggemar sepak bola di Indonesia. Sepak bola sudah menjadi cerminan dari harapan, kebanggaan, dan kadang-kala juga frustrasi. Pada tahun-tahun sebelum 2020, tim nasional Indonesia mengalami serangkaian keterpurukan yang menyedihkan, mulai dari kegagalan di turnamen internasional hingga masalah pengelolaan yang menghambat perkembangan talenta generasi muda. Namun, sejak kedatangannya di akhir tahun 2019, Sintayong membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini tak ragu untuk merevolusi tim nasional Indonesia dengan dua fokus utama, yaitu perubahan komposisi tim dan perubahan dari cara bermain. Langkah pertama Sintayong adalah meremajakan skuad timnas. Ia mencoret pemain-pemain senior langganan timnas Indonesia yang dianggapnya tidak lagi fit alias letoy dan menggantikannya dengan talenta muda penuh energi. Hal ini terlihat jelas dengan rata-rata usia timnas yang turun drastis dari 26 tahun di era sebelumnya menjadi 23 tahun. Perubahan ini bukan hanya tentang usia, tetapi juga tentang mentalitas dan kebugaran fisik yang kerap kali menjadi faktor utama timnas Indonesia kalah bersaing di Asia Tenggara dan Asia. Sintayong menyadari betul bahwa untuk bersaing di level internasional, timnas Indonesia memerlukan pemain-pemain yang memiliki fisik prima dan mental yang kuat. Langkah berani Sintayong dalam mempromosikan banyak pemain muda ke timnas senior memang menuai pro dan kontra. Di satu sisi, banyak yang mempertanyakan pengalaman dan kemampuan mereka. Di sisi yang lain, ada yang melihatnya sebagai langkah tepat untuk membangun fondasi timnas yang kuat di masa depan. Sebelum kita membahas tentang Sintayong lebih jauh lagi, mari kita lihat sekilas profil dari Sintayong. Sintayong, pelatih timnas Indonesia yang terkenal dengan disiplin dan kegigihannya, memiliki kisah masa kecil yang penuh dengan semangat dan kecintaan pada sepak bola. Lahir di Gyeongsangbuk, Korea Selatan pada tanggal 11 Oktober 1970, Sintayong kecil sudah menunjukkan bakat sepak bola yang luar biasa sejak usia dini. Kecintaannya pada sepak bola dimulai saat ia masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Sintayong kecil menghabiskan waktunya bermain sepak bola di mana saja, bahkan hingga malam hari. Dedikasi dan bakatnya mengantarkannya untuk memperkuat sekolah menengah teknik Daegu, di mana ia meraih gelar pemain terbaik. Bakat Sintayong yang semakin bersinar saat ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Yongnam, di mana ia bergabung dengan tim sepak bola universitas dan menjadi kapten mereka. Kemampuannya yang luar biasa menarik perhatian klub profesional Seongnam Ilhwa Chunma yang kemudian merekrutnya pada tahun 1992. Sintayong terkenal dengan julukannya si rubah lapangan karena gaya bermainnya yang lihai dan penuh determinasi. Ia dikenal sebagai pemain yang pekerja keras, disiplin, dan memiliki semangat pantang menyerah yang luar biasa. Semangat ini pula yang menjadikannya salah satu pelatih sepak bola paling dihormati di Korea Selatan dan Indonesia. Sintayong memulai debut profesionalnya di Seongnam Ilhwa Chunma dengan gemilang. Ia langsung menunjukkan performa yang memukau dan menjadi salah satu pemain kunci dalam tim. Di tahun pertamanya, ia berhasil meraih penghargaan Ki-League Young Player of the Year Award. Prestasi Sintayong bersama Seongnam Ilhwa Chunma tidak berhenti sampai di situ. Ia berhasil membawa timnya meraih gelar juara Ki-League sebanyak 6 kali, tahun 1993, 1994, 1995, 2000, 2003, dan 2004. Liga Champion Asia pada tahun 1995, Piala Super Asia pada tahun 1996, Piala FA pada tahun 1999,
Piala Liga 2 kali 1992 dan 2002, dan A3 Champion Cup pada tahun 2004. Performa gemilang Sintayong tidak hanya di level klub, ia juga menjadi bagian penting dari tim nasional Korea Selatan. Ia memperkuat timnas Korea Selatan di berbagai turnamen internasional, termasuk Piala Dunia FIFA 1998 dan Piala Asia 2000. Sintayong, pelatih timnas Indonesia yang terkenal dengan disiplin dan kegigihannya, tak hanya sukses di lapangan hijau, tetapi juga memiliki kehidupan keluarga yang harmonis. Ia menikah dengan sang pujaan hatinya, Cha Yong-ju, pada tahun 1995. Pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang putra, Shin Jae-won dan Shin Jae-hyuk, yang mengikuti jejak sang ayah di dunia sepak bola. Sintayong dikaruniai 2 putra, Shin Jae-won dan Shin Jae-hyuk, yang sama-sama mengikuti jejak sang ayah di dunia sepak bola. Shin Jae-won, putra sulung, saat ini bermain untuk klub Suwon FC di K-League 1. Ia berposisi sebagai gelandang dan dikenal memiliki visi bermain yang baik dan teknik yang mumpuni. Sementara itu, Shin Jae-hyuk, putra bungsu, bermain untuk klub Ahsan Greeners di K-League 2. Ia berposisi sebagai bek tengah dan dikenal sebagai pemain yang kuat, tangguh, dan memiliki kepemimpinan yang baik. Cha Yong-ju, istri Sintayong, selalu setia mendampingi sang suami dalam suka dan duka. Ia dikenal sebagai sosok yang penyayang, pengertian, dan selalu mendukung karir Sintayong. Cha Yong-ju bahkan rela tinggal di Korea Selatan saat Sintayong melatih timnas Indonesia demi memberikan ketenangan bagi sang suami agar tetap fokus pada pekerjaannya. Meskipun jarang terekspos media, Cha Yong-ju diketahui memiliki peran penting dalam kehidupan Sintayong. Ia selalu memberi semangat dan motivasi bagi sang suami, serta menjadi tempat bersandar ketika Sintayong merasa lelah dan tertekan. Kehadiran Cha Yong-ju menjadi pilar kekuatan bagi Sintayong untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Namun, Sintayong tampaknya memiliki visi yang jelas. Dia memahami bahwa kemunduran sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh fondasi yang rapuh. Oleh karena itu, Sintayong fokus pada membangun fondasi yang kokoh terlebih dahulu. Dia memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan mereka dan mendapatkan pengalaman di level senior. Proses ini memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Tidak semua pemain muda mampu beradaptasi dengan cepat. Sintayong pun tak ragu untuk mencoret pemain yang tidak menunjukkan performa yang memuaskan. Selain perubahan usia, Sintayong juga menambah filosofi sepak bola baru di timnas Indonesia. Ia menginginkan tim yang bermain secara modern, efektif, dan atraktif untuk ditonton. Sintayong tak hanya membangun fondasi timnas yang kuat, dia juga menanamkan filosofi sepak bola yang baru kepada para pemain muda ini. Dia ingin mereka bermain dengan penuh semangat, disiplin tinggi, dan semangat juang pantang menyerah. Perlahan namun pasti, kerja keras Sintayong mulai menampakkan hasil. Kerangka dasar timnas mulai terlihat, pola permainan makin terbentuk, chemistry di antara pemain lokal dan naturalisasi pun mulai terjalin dan terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bersama Sintayong, terlihat sekali para pemain merasa sangat nyaman. Kepercayaan diri mereka terus didongkrak dan mereka kini berani untuk bermimpi lebih tinggi. Pencapaian Sintayong tidak hanya terbatas pada keberhasilan timnas Indonesia di turnamen internasional, tapi juga terlihat dari lonjakan peringkat FIFA timnas Indonesia sejak Juni 2021. Peringkat FIFA timnas Indonesia melonjak dari ranking 173 dunia ke 134 dunia per bulan April 2024 dalam waktu 3 tahun dibandingkan pada era pelatih yang lain seperti Ivan Kolev di periode pertama menangani timnas Indonesia dari bulan November 2001 hingga Agustus 2004.
Peringkat FIFA skuad Garuda malah mengalami penurunan setelah menempati posisi 89 dunia pada November 2001. Peringkat FIFA Timnas Indonesia turun ke tangga 92 dunia pada bulan Agustus 2004. Peter White, pelatih yang menangani Timnas Indonesia pada Januari 2004 hingga Januari 2007, ranking FIFA Timnas Indonesia malah merosot 58 anak tangga, yakni dari peringkat 91 ke 149 dunia. Luis Milla yang bisa paling mendekati pencapaian Sintayong dalam hal peningkatan posisi di ranking FIFA selama menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2017 hingga Oktober 2018. Peringkat FIFA skuad Garuda naik 13 posisi, tepatnya dari tangga 173 ke 190. Dengan jejak karir gemilang yang telah diukirnya, Sintayong bukan hanya menjadi pelatih terbaik Timnas Indonesia dalam 2 dekade terakhir, tapi juga sebagai sosok yang mengilhami perubahan besar dalam dunia sepak bola Indonesia. Transformasi yang dilakukannya telah membawa harapan baru bagi masa depan sepak bola tanah air. Sebagai penggemar sepak bola, kita dapat dengan bangga menyaksikan perjalanan luar biasa ini dan menantikan pencapaian yang lebih besar lagi di masa yang akan datang bersama Sintayong dan Timnas Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh banyak orang, masa depan sepak bola Indonesia terlihat semakin cerah dan menuju era kejayaannya di bawah kepimpinan dari visi Sintayong.